Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Cross Check. Cross Check, jangan lupa cross check. Kali ini kami akan sharing dan membahas tentang program baru School Mind Technology. Offline, kelas offline. Kelas offline. Perdananya pada bulan ini nanti Tanggal 26 27 ya. Kita fokus pada aktivasi dan optimasi otak. Nah, sebenarnya otak dan tubuh itu satu kesatuan yang nggak bisa kita pisahkan ya. Tapi secara umum orang sering bicara otak ya. Karena sebenarnya di dalam tubuh ada otak, di dalam otak ada tubuh kan. Nah, kenapa kita fokus ya? Kami fokus kepada aktivasi ya dan optimasi. Nah, kita ini diberi perangkat yang luar biasa ya, anugerah luar biasa. Tubuh kita ini sama semuanya, sama semuanya dengan potensi yang sama, dengan cara kerja yang sama. Otak yang ada di sini sama secara biologinya dengan otak yang ada di sana ya. Begitu juga dengan sistem tubuh yang lainnya. Tapi kenapa menghasilkan pemikiran yang berbeda? Kenapa menghasilkan kualitas-kualitas pikiran dan kehidupan yang berbeda-beda? Nah, karena seperti benih, kita ini seperti benih yang tidak semua tumbuh dengan baik. Disebabkan stimulasi lingkungan yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan tipe otak, yang tidak sesuai dengan personality, nah sehingga terjadi kemandekan pertumbuhan. Nah, di dalam kelas School Mind Technology ini adalah ya kita mengoptimalkan dengan cara mengaktifasinya. Ya, program aktivasi ini yang paling penting di dalam kelas School Mind Technology ya, karena inilah menjadi kuncinya. Karena tidak mungkin akan menghasilkan otak yang optimal kinerjanya ketika tidak teraktivasi dengan baik ya. Karena banyak sekali blocking informasi yang mungkin didapat ya selama proses kehidupan, bukan hanya oleh pengasuhan tapi juga oleh proses hidup kita dengan berbagai persoalan dan tekanan dan lain-lain ya. Itu sekarang otak itu mengkerut, mensyutkan gitu. Nah, tidak optimal ya. Tidak optimal, getarannya menjadi lemah, frekuensinya juga menjadi lemah ya. Kebetulan kami juga sering mengecek karena kita punya alat EEG-nya, bagaimana gelombang otak itu luar biasa sensitif, mudah dipengaruhi ya oleh panca indera, oleh apa yang dilihat dan apa yang didengar ya. Nah, karena apa? Karena otaknya belum di dalam fungsi yang optimal. Jadi mudah terpengaruh. Ya, secara biologinya sih berfungsi ya, kalau berfungsi secara, tapi secara non biologinya gitu kan, secara energialnya, secara informasinya itu ya yang tidak optimal. Bahkan kadar oksigen di dalam otak kita juga berbeda ya, tidak saturasinya berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Dan itu mempengaruhi juga. Sangat mempengaruhi. Nah, setelah aktivasi ini apa yang bisa pertumbuhan apa yang paling bisa dilihat? Aktivasi ini adalah tujuannya untuk mengembalikan pada sistem awalnya, pada potensi fitrahnya. Bukan pada potensi yang lain-lain, tapi pada potensi fitrahnya masing-masing. Nah, sehingga apa yang didapatkan oleh masing-masing peserta dari kelas ini tentu berbeda-beda ya, sesuai ya. Karena sebelum masuk kelas tentu kita mapping dulu ya tipe otak masing-masing. Nah, di situ kita bisa dengan maksimal bisa melakukan aktivasi dengan maksimal karena kita paham ya sistem otaknya. Nah, tapi mungkin mungkin sedikit unik kalau di dalam kelas School Mind Technology ya, karena kita fokus pada aktivasi pada reptilian brain-nya. Oh, reptilian brain ya. Selama ini konotasinya negatif ya. Iya, itu relasinya apa itu? Kenapa reptilian brain? Nah, segala sesuatu harus kita lihat apa adanya. Bagaimana otak itu berproses ya, bagaimana kejadian otak berproses ya dari dalam rahim ya, bagaimana yang terjadi lebih dahulu kan gitu loh. Jadi kita kembali pada fungsi biologinya, di mana fungsi biologi itu juga memiliki fungsi esensial di situ. Nah, otak reptilian brain ini otak yang bertanggung jawab pada sistem pernapasan kita. Berarti kan sangat fundamental sekali. Iya, betul. Dan juga bertanggung jawab pada sistem pencernaan kita.
Karena ketika kita menelan otak reptilian brain kita lah yang bertanggung jawab. Jadi kedua hal ini yang di luar kendali kita dikendalikan oleh reptilian brain kita, kan begitu. Karena dikendalikan oleh saraf otomatis ya, otomasi ya dia. Nah, inilah yang menjadi apa ya, menjadi salah satu hal yang paling penting ya. Karena fungsi fundamental itu ada di reptilian brain. Bahkan pendengaran, penglihatan kita ada di reptilian brain. Nah, reptilian brain kita ini adalah otak yang pertama kejadiannya di dalam rahim itu. Oh, justru yang pertama. Pertama, lalu berkembang ke limbik sistem, barulah berkembang kejadian neokorteks ya. Dalam ketika lahir pun begitu. Ya, ketika napas pertama seorang anak manusia lahir, napas pertamanya itu mengaktifkan reptilian brainnya, karena itu pertama kali pengalaman mengambil napas sendiri. Gitu, itu menstimulus, mengaktifkan reptilian brainnya. Maka di dalam Islam itu kondisi langsung diazankan kan, pengalaman pertamanya diisi ya, panggilan kemenangan. Jadi segala sesuatu kalau kita padukan, kalau kita sandingkan esensi material dengan esensi esensialnya, spiritualnya, maka hiduplah dia. Artinya cukup aktivasi reptilian brain ini, otak bagian manapun juga akan teraktivasi. Tentu jelas, karena reptilian brain ini seperti gatekeepernya, sang penjaga otak kita. Dia memastikan kelangsungan kehidupan kita, dia memastikan keamanan kita. Informasi apapun yang masuk ke otak kita, maka otak reptilian brain kita yang akan mensortirnya. Baru dia ditransmisikan ke otak limbik sistem kita, baru ke neokorteks kita. Karena sistem informasi, lalu lintas informasi dan energial itu mengalir di sepanjang tulang belakang kita. Masuk ke reptilian brain kita, baru dia ke limbik sistem kita, baru ke neokorteks kita. Jadi 3 bagian otak itu ya, 3 lapis otak kita. Jadi luar biasa ya. Jadi kita harus melihat segala sesuatu apa adanya. Bagaimana melihat pada fungsi, bukan hanya melihat pada fungsi biologi, tapi juga melihat pada fungsi esensialnya di situ. Karena pertanyaannya, kenapa Tuhan mempercayakan sistem pernapasan kita yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kita kan? Artinya otak reptilian ini bekerja dalam kecerdasan ilahian non-stop. Nah, ketika kita tidur, otak neokorteks kita sudah off ya, tidak berpikir lagi. Limbik sistem kita juga begitu, reptilian brain kita terus bekerja ya, menapasi tubuh kita. Sistem pencernaan kita bekerja, mengkelirkan sisa-sisa limbah-limbah di dalamnya, kan begitu. Nah, boleh nggak nih minta bocoran cara aktivasinya atau apa nih clue-nya? Nah, kita banyak metode ya, metode yang kita sesuaikan dengan otak ya. Tiga bagian otak itu, otak rasional, otak emosional, dengan otak disebut primitif ya. Oh, jadi yang bisa masuk ke Iya, ketiganya kita masuk ya. Nah, kita tentu memulai dari gerbang utamanya dulu, menggunakan visual, suara dan lain-lainnya. Nah, sehingga otak itu menerima sepenuhnya. Menerima sepenuhnya baik secara nalar, naluri dan semuanya ya. Nah, sehingga teraktivasinya menjadi lebih mudah. Nah, tentu kita akan lakukan pengecekan setelah itu ya. Sejauh mana teraktivasi masing-masing. Bagaimana cara pengecekannya? Daftar dulu. Daftar dan hadiri Kurmain Teknologi 26-27 Juni di Jakarta. Dengan peserta terbatas. Sangat terbatas karena kalau terlalu banyak tidak optimal juga ya, Kak ya. Kalau kalian bertanya apa yang saya dapat ketika selesai kelas, kan pertanyaannya sering ya. Selain dapat ilmu tentunya yang paling fundamental, yang paling luar biasa, Anda mendapati diri Anda sendiri. Yang lebih baik, lebih bahagia, lebih luar biasa. Oh, ternyata saya begini toh. Oh, ternyata saya begini toh. Gitu. Karena di dalam kelas itu diaktifkan radarnya ya, radar pada tubuhnya, sensorik tubuhnya, body wisdomnya, body intelligence-nya. Nah, sehingga kecerdasan ilahiannya yang memandunya. Dan satu lagi Kak, ini hasilnya permanen. Karena apa nih yang membedakan nih?
saksikan saja nanti di kelas ya, karena masing-masing orang beda-beda hasilnya. Itu nanti kita diskusikan kembali di kelas Kulmen Teknologi tanggal 26-27 Juni di Jakarta. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check, jangan lupa cross check lagi.